ya. Nah, eh, apa namanya? Selain teknis yang sering jadi masalah bagi teman-teman yang kuliah itu masalah komitmen, persisten, konsisten. Jadi komitmen kita untuk lulus kapan itu juga suatu hal yang penting ya teman-teman. Karena ketika kita nggak punya deadline, kita bisa saja, boleh-boleh saja nambah semester itu boleh-boleh saja. Kampus juga nggak rugi-rugi amat sepanjang masih di dalam batas maksimal, misalkan S1 14 semester gitu. Tapi sayang dong teman-teman ketika kita punya kewajiban malah tidak segera kita selesaikan dan justru malah menambah semester, menambah bayar lagi ya gitu eh, apa namanya tidak bijak gitu ya karena malah eh, menambah waktu, menambah biaya. Oleh karena itu komitmen ini sangat penting sekali ya. Persistensi itu juga suatu hal yang penting sekali teman-teman karena ketika teman-teman belajar suatu hal itu nggak mungkin langsung bisa ya. Bagaimana kita persisten ketika kita nggak bisa, kita memaksa diri kita untuk belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi itu suatu hal yang tidak diajarkan di penulisan skripsi gitu. Penulisan skripsi, tesis, disertasi kebanyakan ya buku panduannya mengenai teknis tapi tidak memberikan teman-teman bagaimana kita harus resisten, bagaimana kita harus konsisten. Nah, ini harus teman-teman atur sendiri. Dan itu biasanya jadi penghambat yang paling besar. Jadi penghambatnya itu bukan karena teman-teman nggak bisa mencari teori, nggak bisa mencari judul, tapi komitmen, persistensi, konsistensi itu yang justru jadi penghambat yang non teknis dan itu real terjadi banyak sekali ya banyak sekali kasusnya ada yang sudah sampai sempro setelah itu berbulan-bulan bersemester-semester nggak ada progres. Nah, ini kan sayang sekali karena sudah sempro ya dan sebagainya. Dan menurut sepengalaman saya ya bertemu dengan mungkin sudah ribuan mahasiswa ya ternyata yang lama yang bikin lama itu bukan teman-teman karena teman-teman bodoh ya teman-teman yang kurang pinter enggak justru karena yang galau gitu karena skripsi ini bukan hanya butuh pinter teman-teman tapi juga butuh pinter-pinter tidak hanya butuh pinter kita pinter itu enggak. Tapi lebih dari itu ada namanya pinter-pinter. Pinter-pinternya kita mencari waktu untuk menyusun di sela-sela kesibukan misalkan teman-teman S2, S3 yang bekerja. Pinter-pinternya kita menyusun narasi, pinter-pinternya kita mencari teori yang sesuai, pinter-pinternya kita ini lebih dari pinter tapi juga harus pinter-pinter komunikasi dengan dosen gitu. Ini juga harus kita jadikan note sebelum kita masuk ke teknis ya. Sekarang kita masuk ke teknis. Jadi RMC R, apa satu lembar ini saling berkaitan. Ya, saya mute dulu ini suara-suaranya. Nah, ya. Nah, apa namanya? Mulai dari topik, masalah, tujuan ini satu bagian sendiri yang berkaitan. Bagaimana mencari topik yang menarik? Memastikan itu menarik bagaimana? Setelah itu ada nggak kita identifikasi di dalam di topik ini ada masalah apa? Baru kita menentukan tujuan. Nah, setelah tujuan kita ketemu, nah kita akan menyodorkan apa hal baru. Mengapa penelitian kita lakukan sepenting apa? Mengapa harus kita lakukan penelitian itu? Apa yang baru dari hal itu? Apakah baru di lokasinya bagi teman-teman S1 ya?
Apakah metode yang kita pakai itu metode yang nggak pernah dipakai untuk menganalisa suatu topik masalah itu? Apakah teori cara menganalisa kita baru gitu ya? Sehingga nanti hasil riset kita itu berkontribusi. Hasil riset kita itu menjadi suatu manfaat, baik itu secara teori atau maupun secara praktis gitu ya, praktik bisnis, praktik pendidikan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita menggunakan teori apa, bagaimana cara mencarinya, bagaimana kita menggunakan teori ini sampai ke metode apa yang lebih cocok dengan tujuan. Jadi menggunakan metode, menetapkan penggunaan metode ini juga harus selalu selaras dengan tujuannya. Tujuannya A, oh metodenya ini. Tujuannya B, metodenya ini. Tujuannya untuk mengeksplor di sana itu fenomena-fenomena apa yang terjadi. Oh, berarti kualitatif. Oh, tujuannya ini ingin memastikan bagaimana X ini berpengaruh terhadap Y. Seberapa kuat pengaruhnya. Ya, berarti menggunakan kuantitatif dan sebagainya. Jadi tidak metode dulu, tapi bagaimana metode kita pilih itu selalu berdasarkan dengan tujuan riset yang kita buat. Tujuan riset, padahal tujuan riset kita itu berkaitan dengan tujuan riset kita berkaitan dengan masalah berkaitan dengan topik. Jadi ini semuanya satu kesatuan, tidak ada yang berdiri sendiri, semuanya berkaitan. Itu. Next ya. Nah, baru setelah itu menyusun judul. Nah, oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu menentukan topik. Nah, bagaimana topik itu ditentukan? Teman-teman bisa cari dari repositori, dari Google Scholar, dari jurnal terindeks, dari Sinta, dari Scopus. Ya, paling gampang teman-teman gimana cara carinya? Ya di perpustakaannya teman-teman sendiri. Ya, ada namanya repositori, perpustakaan online. Kalau teman-teman di kampusnya belum ada repositori, ya bisa pakai repositori kampus-kampus UGM, ITB misalkan yang sudah ada repositorinya. Kalau tidak, ya berarti teman-teman harus datang ke perpustakaan secara fisik. Ya, datang ke sana secara fisik, melihat skripsi, tesis, disertasi dari kakak-kakak tingkat untuk mencari kira-kira topik apa yang menarik, topik apa yang ada di program studi saya gitu. Atau pakai Google Scholar juga lebih mudah. Tinggal masukkan ke googlescholar.com ya. Kemudian cari topik di bidang manajemen pemasaran misalkan, bidang pendidikan kimia, pendidikan geografi dan sebagainya. Ya. Yang saya contohkan di sini lebih ke bagaimana mencari topik di jurnal ya, di jurnal terindeks khususnya ada indeks nasional yaitu indeks Sinta dan indeks internasional yaitu indeks Scopus. Apakah ini sudah muncul gambarnya PowerPoint saya? Muncul ya? Bisa dilihat ya? Oke. Pak, bisa. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, yang pertama di jurnal terindeks Sinta teman-teman bisa masukkan nih sinta.kemdikbud.go.id. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang sudah terbiasa, oke, boleh disimak. Tapi kemungkinan juga ada yang belum tahu, ya, boleh ditulis dulu juga, ya, atau nanti di Google itu tinggal Sinta Kemdikbud atau jurnal terindeks Sinta pasti akan muncul yang paling atas, ya. Nah, di sini teman-teman di Sinta ini teman-teman nggak usah login ya, nggak usah daftar dan sebagainya. Ini kalau teman-teman dosen barulah ini harus bisa login terus dan sebagainya. Kalau kita mencari nama-nama jurnalnya, kita bisa klik di sumber source-nya ini, nanti akan masuk ke jurnal ya, pilih yang klik yang jurnal ya. Nah, nanti teman-teman bisa centang nih Sinta berapa indeksnya, Sinta 1, Sinta berapa gitu ya. Lebih tinggi indeksnya atau rankingnya berarti artikel yang kita jadikan referensi untuk mencari topik itu lebih berbobot gitu ya.
Nah, ini juga bisa filter nih, apakah ekonomi, apakah pendidikan, apakah sains, murni, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan dapat banyak jurnal ya. Nah, ini beda teman-teman antara jurnal dan artikel. Jurnal itu kumpulan dari artikel ya. Di dalam jurnal Etikonomi ya, itu ada berbagai macam artikel penelitian ya. Di dalam satu artikel penelitian bisa ditulis satu sampai beberapa orang, bisa dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan dosennya, dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa gitu ya. Ya, itu masuk kumpulan dalam satu jurnal. Nah, teman-teman bisa klik jurnalnya ini tidak di nama jurnalnya tapi di website ini ya. Nah, ini ada logo bola dunia terus website. Nah, nanti teman-teman masuk ke sini. Nah, masuk ke sini terus teman-teman bisa cari topik apa yang menarik ya gitu. Oh, topik yang menarik kita cari isu atau isu itu apa ya? Keluaran ya, keluaran jurnal terbaru ya, last issue, current issue atau arsip yang sudah beberapa waktu lalu. Nah, misalkan di sini arsip ya di tahun 2023. Oh, ada artikel apa aja? Kita klik. Oh, ternyata ada artikel ini. Contoh nih ya, The Impact of Paternalistic Leadership on Innovative Work Behavior, a Test of Mediation Model. Ya, sebuah pengujian model yang bagaimana untuk melihat pengaruhnya paternalistic leadership pada perilaku perilaku kerja yang inovatif. Bagaimana? Apakah semakin budaya leadershipnya yang semakin eh, paternalistik, kekeluargaan itu semakin baik, maka apakah mempengaruhi budaya kerja inovatif atau tidak gitu. Maka akan diuji gitu. Nah, di sini kita dapatkan suatu topik yang menarik, paternalistic leadership. Mungkin ini jarang kita ketahui ya. Biasanya kan ada participant leadership, ada leadership yang lain gitu ya. Nah, ini kok ada paternalistic leadership. Nah, ini malah justru jadi topik yang menarik ya. Nah, itu kita bisa masuk ke artikelnya untuk cari tahu apa sih paternalistic leadership. Oh, ternyata suatu perilaku leadership yang merepresentasikan lingkungan kekeluargaan. Jadi antara atasan dan bawahan itu eh, hubungannya seperti kekeluargaan, as a family gitu. Nah, ini kan menarik ini. Ini bisa jadi topik yang menarik ya. Nah, sampai ada ininya apa namanya? Ada dimensinya ya. Nah, teman-teman juga bisa cari di jurnal terindeks Scopus. Kalau di jurnal di indeks Scopus berarti sudah yang terindeks secara internasional misalkan ya. Teman-teman masuk ke scopus.com, nanti di sini ada jurnal ranking, tinggal klik gitu ya. Nah, nanti masukkan teman-teman, kalau di manajemen bisa teman-teman masukkan langsung manajemen atau manajemen keuangan atau pemasaran juga langsung marketing gitu juga nanti akan muncul ya. Atau pendidikan dan sebagainya. Sesuaikan program studinya teman-teman. Nanti akan muncul itu dan jangan lupa teman-teman di sini klik ya, klik jangan lupa diklik ini. Ah, nih, display only open access jurnal ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kampusnya belum berlangganan, ya belum memfasilitasi langganan jurnal terindeks Scopus ya, yang non open access, nah, teman-teman bisa pilih yang open access saja gitu. Ya, tidak berbayar. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata di kampusnya sudah difasilitasi, nah why not? Justru itu suatu anugerah ya. Itu suatu apa namanya? Rezeki ya. Teman-teman bisa pakai, tidak usah klik only open access karena semuanya jurnal baik itu yang
masuk ke Scopus Q1, Q2, Q4 itu free semua. Nah, bersyukur ya. Contoh ini misalkan yang open access Google Business and Management. Nah, di sini teman-teman juga bisa cari topik-topik yang menarik apa dengan diving ke beberapa artikel. Misalkan ketemu artikel di sini adalah salah satu contohnya nih. Nah, di sini faktor lead companies to release intellectual capital disclosure. Berarti mungkin di teman-teman akuntansi atau keuangan ada topik yang menarik. Namanya apa, Pak? Intellectual capital disclosure. Wah, menarik nih. Jadi teman-teman harus baca dulu baru dapat ide gitu ya. Jangan berharap pada ChatGPT carikan topik. Nah, gitu jangan ya. Kalau AI itu sering digunakan mengalahkan otak kita, nanti yang pinter AI-nya, otak kita akan lemah ya. Sama seperti halnya otot. Ya, sama seperti halnya teman-teman kalau mau sehat ya, mau punya badan yang proporsional ya harus latihan kan. Badannya dipakai untuk latihan, dipakai untuk diet, dipakai untuk olahraga gitu. Baru nanti teman-teman, wah badannya proporsional, keren ya. Bukan mengandalkan AI. Wah, kita masukkan ke ChatGPT, foto kita bikin ganteng. Wah, itu kan seperti halnya itu. Badannya tetap jelek gitu karena tidak dilatih untuk olahraga. Sama seperti halnya penggunaan AI. Teman-teman cari cari topik aja udah baru tahap awal nih, baru tahap cari topik udah pakai AI. Berikan topik. Wah, udah. Nanti otaknya ketul ya. Bahasa Jawanya ketul. Otaknya nggak pernah dilatih ya. Bayangkan, otak kita yang nggak pernah dilatih untuk mencari, untuk menganalisa, untuk mensintesa. Ya, nanti otak kita akan lemah gitu ya. Nah, jadi dengan cara ini teman-teman harus membaca, oh kira-kira topik yang menarik apa ya? Oh cari lagi di jurnal ini, oh yang di jurnal itu, oh yang di jurnal ini. Emang takes time ya apa membutuhkan waktu, tapi ini demi kebaikan teman-teman ya. Nah, karena nanti akan kepake kok. Kalau teman-teman terbiasa melakukan seperti ini nanti Pak, waktu bekerja, waktu berbisnis, teman-teman akan kepake gitu. Pakai untuk apa, Pak? Sebenarnya, Pak, skripsi itu emang nggak kepake, Pak? Enggak, bukan skripsi yang kepake, tapi kebiasaan kita untuk menggunakan otak, melatih otak kita, menganalisa, menginterpretasi data, itu kan pakai otak kita semua, gitu. Nah, terus setelah itu bagi teman-teman yang mau mencari ribuan, ratusan artikel, nah, ini software yang saya sarankan ya, saya sarankan dan mungkin paling mudah diakses karena ada beberapa software seperti Site, ada Rabbit dan sebagainya. Tapi yang mungkin bisa teman-teman coba dengan mudah yaitu Publish or Perish (POP). Nah, teman-teman bisa dapatkan di herzing.com ya. Kalau misalkan kesulitan download sendiri ya cari ahli komputer untuk downloadkan ya, untuk downloadkan software ini. Nah, di sini teman-teman untuk mencari topik yang menarik juga bisa lakukan dengan grab ratusan artikel, misalkan 200 artikel untuk memastikan sebenarnya topik kita itu menarik atau tidak. Seberapa sudah banyak dirisetkah topik-topik ini ya. Nah, itu kita menggunakan software Publish or Perish, kita masukkan keywordnya misalkan social media adoption, tanggalnya jangan tahunnya jangan lupa karena kemungkinan ya diminta referensi 5 tahun terakhir gitu kan. Nah, masukkan di situ. Nah, teman-teman nanti akan banyak dapatkan ratusan artikel dengan topik yang sama, gitu kan. Lalu teman-teman simpan di sana dalam bentuk list ya untuk masuk ke analisa berikutnya. Analisa berikutnya apa, Pak? Teman-teman bisa pakai software yang kedua namanya Force Viewer. Ya, teman-teman bisa membuat mapping gitu ya. Bagaimana topik topik yang teman-teman pilih itu sebenarnya menarik atau tidak. Nanti teman-teman masukkan ke situ muncul tuh gambarnya. Ya, muncul gambar seperti itu bisa diinterpretasikan, oh, ternyata topik saya itu menarik ya. Karena apa? Karena
masih belum banyak dieksplor. Social media adoption ini belum banyak dihubungkan dengan variabel-variabel perilaku konsumen. Oleh karena itu ini risetnya jadi menarik. Jadi ketika nanti ditanya dosen mengapa kamu ambil topik ini, ada jawabannya. Jawabannya pun punya referensi gitu loh teman-teman. Nggak asal kenapa kamu ambil topik ini ya? Karena gampang Pak. Karena topiknya ada di mana-mana Pak. Kan gitu. Tapi berdasarkan referensi saya dari Sinta, dari jurnal terindeks Sinta, ternyata penelitian mengenai social media adoption ini masih jarang dieksplor, apalagi dihubungkan dengan perilaku konsumen. Nah, apa buktinya? Nih, artikelnya Pak. Wah, kan keren itu. Jadi dosennya juga, wah ini nggak bisa membantah dosennya. Karena teman-teman punya referensi. Tapi kalau teman-teman datang ke dosen saya punya topik ini, judul ini, apa referensinya? Ngangong-ngangong ya bantah sama dosen. Kamu tuh gimana? Nggak tahu apa-apa kok bisa milih topik itu kan gitu ya. Nah setelah itu teman-teman baru kita masuk identifikasi masalah. Teman-teman bisa menggunakan software lagi nih, lagi-lagi software. Sekarang teman-teman harus mulai belajar nih. Mungkin ada yang sudah pakai, tapi bagi yang belum ya, ada namanya reference manager. Bagaimana kita memanage suatu referensi. Sehingga ketika nanti kita melakukan citasi di artikel kita, di MS Word kita tidak mengulang menulis daftar pustaka. Karena dengan manajemen referensi, misalkan Mendeley atau yang lain ya, ini bisa kita pakai untuk menuliskan citasi kita. Tetapi dalam konteks ini kita akan pakai nih Mendeley ini dari artikel-artikel ini untuk apa? Nah, ini untuk melihat kesenjangan atau melihat mengidentifikasi gap ya dari beberapa artikel tadi ya misalkan tadi kita grab 200 pakai POP ya. Kita pilihlah yang oke banget yang teratas ya, short atas 20 ya, 20 yang paling banyak disitasi orang lain ya kan, gitu kan. Nah, kita masukkan ke sini. Judulnya apa, artikelnya tadi, masalahnya apa, teorinya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Lalu kita analisa. Kita gunakan kemampuan analitik kita, gitu ya. Nah, ternyata apa? Oh, ada berbagai macam bentuk gap ya. Bisa jadi oh ternyata dari 200 itu atau dari 20 artikel yang terbaru mengenai topik tertentu, ternyata hasil risetnya berbeda-beda loh. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan, ya. Oh, itulah disebut sebagai evidence gap. Oh, ternyata dari 20 artikel itu ada hal-hal yang belum dieksplor. Misalkan, oh ada penggunaan AI dalam marketing itu belum begitu banyak dieksplor. Sehingga ini perlu sekali kita lakukan riset di bidang ini. Oh, bentuk riset gapnya apa? Knowledge gap. Dan sebagainya, teman-teman. Ya, yang paling kecil aja lah ya. Yang paling kecil itu yang nomor 7 nih. Oh, tempat yang berbeda, ya, lokasi berbeda bisa disebut sebagai population gap. Tetapi teman-teman tidak hanya berbeda tok gitu ya. Kenapa kamu meneliti sini? Karena berbeda, belum pernah diteliti. Bukan karena gitu, tapi tunjukkan adanya karakteristik yang berbeda di populasi itu sehingga membutuhkan penelitian ulang, ya, gitu. Nah, adanya muncul population gap. Misalkan di sini, oh penelitian-penelitian yang lalu itu tentang digital marketing hanya dilakukan di negara maju. Berarti negara-negara berkembang ini belum diteliti, ada gap population. Bagaimana pengimplementasian marketing AI di dalam perusahaan-perusahaan di negara berkembang perlu diteliti karena kriteria atau karakter perusahaan di negara berkembang jauh berbeda dengan perusahaan maju. Dalam satu case misalkan perusahaan berkembang itu selalu di negara berkembang itu eh, berhadapan dengan impor, sedangkan di sana berhadapan dengan ekspor, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu muncul riset gapnya apa. Contoh ini misalkan dari hasil yang berbeda-beda, berarti di sini teman-teman harus
clear ya bahwa terkadang ternyata ada bukti hasil penelitian yang berbeda-beda. Terkadang customer oriented, ini salah satu contoh ya, customer oriented berpengaruh terhadap performa sales performance secara signifikan. Namun ya ini yang secara signifikan kalau penelitian nomor 2 dan 4 ini tidak signifikan, sehingga ini muncul gap, yaitu apa, inkonsistensi hasil riset ya, terkadang signifikan terkadang tidak. Oleh karena itu ditemukan riset gap yang berbeda atau berupa evidence gap, bukti riset yang berbeda. Nah, setelah itu tunjukkan tujuan teman-teman, karena apa identifikasi masalah sudah kita dapetin, terus dari masalah itu kita mau ngapain gitu. Oh, masalahnya apa? Oh, ternyata tidak selalu berpengaruh. Terus tujuan riset kita apa? Ayo kita akan mengusulkan masuknya variabel Y terus sebagai mediasi. Siapa tahu dengan memasukkan Y itu bisa mempengaruhi lagi. Nah, X terhadap Y jadi berpengaruh. Nah, tujuan riset itu bisa berbagai macam ya. Bisa mencari mediasi antara X dan Y, bisa, boleh. Menguji pengaruh X ke Y, boleh. Menguji pengaruh mediasi ke Y, boleh. Boleh. Semua kembali ke teman-teman. Kenapa kalau nanti ditanya kenapa tujuan riset yang ini, tujuan yang ini, harus selalu apa? Harus selalu dengan masalah yang kita teliti. Nah, setelah itu baru masuk ke kebaruan, merancang kebaruan. Nah, di sini ada saya kembangkan riset novelty model di mana antara S1, S2, S3 itu bisa dibedakan di sini. Jadi kalau teman-teman kesulitan membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi, ya bisa salah satu pendekatannya ya ini dengan novelty yang ditawarkan. Untuk teman-teman yang ngambil disertasi, ya kalau bisa kebaruannya itu ya masuk ke analisisnya ya. Kalau S1 ya kebaruan data udah oke. Ya, datanya data baru dari objek yang baru, dari waktu yang berbeda, dari industri yang berbeda, itu udah oke. Tinggal bagaimana teman-teman memberikan reason kenapa industri ini, kenapa lokasi ini, kenapa waktu ini gitu. Kalau S2 bagaimana Pak? S2 ya bisa dengan kebaruan metode, pendekatan metode populasi sampling, teknik samplingnya gitu ya, metode metode dalam menganalisanya gitu ya. Kalau S3 ya kebaruan analisa menggunakan teori sebagai analisis ya. Fokusnya ya mungkin fokusnya di apa dan di apa ya. Misalkan fokus di marketing AI yang sudah ada lebih fokus ke teknik. Nah, ini lebih fokus ke customernya, seperti behaviornya gitu. Nah, sehingga outputnya nanti, ya output penelitian teman-teman dari penelitian yang sudah ada, muncul gap, terus kebaruan, outputnya jadi apa? Outputnya jadi bukti empiris yang baru, pengetahuan yang baru, proposisi yang baru, strategi baru, teknologi baru, yang mana ini bermanfaat bagi teori maupun secara praktek. Ya. Nah, kemudian setelah novelty, baru kita masuk teori. Bagaimana memilih teori? Ya, teori itu ada namanya ground apa namanya grand teori, middle range teori, applied teori. Itu yang kadang bikin kita bingung ya, bikin kita bingung. Ini grand teorinya apa, middle range teorinya apa, ini apa. Cuma teman-teman yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana sih sebenarnya penggunaan teori. Itu menurut saya lebih penting daripada teman-teman sibuk membedakan antara ini masuk ke kategori teori yang mana gitu ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kita harus cari dulu dong teori-teori yang ada di program studi kita ya, karena kita selalu uh, riset sesuai dengan program studi kita, berarti riset kita butuh teori-teori yang dipakai di program studi kita gitu kan. Boleh pakai kalau zaman dulu di buku gitu ya, tapi kan sekarang buku juga aksesnya sulit ya, aksesnya sulit dan belum tentu buku itu adalah buku teori ya.
Kalau buku ajar ya itu kemungkinan tidak banyak teori yang ditulis di situ. Tapi kalau kumpulan teori, nah itu betul gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke jurnal seperti yang tadi kita contohkan di Sinta tadi ya, masuk ke salah satu jurnal, terus nanti teman-teman search saja di sini. Di sini ada kolom search gitu. Nah, tulis teori dalam bahasa Inggris kalau jurnalnya itu jurnal berbahasa Inggris, kalau jurnal berbahasa Indonesia ganti search-nya ini dalam bahasa Indonesia TEORI gitu. Nah, nanti muncul teman-teman beberapa artikel yang menggunakan teori. Contoh ini artikelnya Anggi Giri dan kawan-kawan ini ada teori yang dipakai namanya Bloom taksonomi teori. Nah, ini yang jadi teori gitu. Ya, bukan bukan apa misalkan di sini ada yang saya back ya coba nah misalkan di sini ada trans misalkan ini work life balance, the effect of work life balance. Nah, work life balance ini bukan teori teman-teman. Work life balance ini konsep ya, konsep. Nah, bukan teori. Jadi kadang itu banyak yang salah mengambil untuk melandaskan teori, tapi malah itu suatu konsep. Kalau di pemasaran sering sekali teori loyalitas konsumen itu bukan teori, ya, tapi itu konsep loyalitas konsumen itu konsep. Nah, teman-teman lakukan itu mencari teori, alternatif teori banyakin dulu ya dari cara ini tadi. Nah, cara ini dibanyakin dulu, baru nanti pemaknaan teori, premisnya. Sehingga ketika dosen tanya, kenapa kamu menggunakan teori itu? Teman-teman punya alasan. Misalnya, contoh nih ya, kenapa saya menggunakan teori SDL, Service Dominant Logic? Karena berdasarkan teori Service Dominant Logic, produk yang menjadi pilihan konsumen itu produk yang memiliki nilai dibanding perusahaan produk dari kompetitor. Contoh nilai itu adalah yang dijual belikan kan nilai ya. Teman-teman beli handphone, beli iPhone itu kan tidak beli produknya doang, tapi ada nilai yang kita beli. Apa nilainya? Oh, safe ya, keamanan dari virus. Teman-teman mau beli mobil apa? Mobil Tesla atau mobil EV misalkan ya, mobil electric vehicle. Teman-teman yang dibelikan tidak hanya mobilnya itu, tapi value nilai dari mobil itu apa? Oh, nilainya apa? Oh, kenyamanan. Oh, kalau EV ya berarti kengiritan, ya, operasionalnya jadi murah. Karena 1 kilometer hanya butuh Rp500 gitu ya. Sedangkan kalau bensin 1 liter Rp1.000 misalkan. Nah, ini berarti yang dibeli tidak hanya produknya tapi value. Oleh karena itu teori service dominant logic yang mana salah satu yang terkandung di service dominant logic yang dijual adalah services ya, services layanan. Dan ketika services dominant logic itu mengerucut salah satu proposisinya adalah uh, value co-creation, pembuatan value bersama-sama antara customer dengan produsen, muncullah suatu value. Nah, ketika nanti ditanya kenapa kamu pakai teori SDL, ada alasannya. Ya, dari teori ini seperti apa, maka saya menggunakan ada hedonic value misalkan sebagai variabel untuk memediasi. Jadi ada reasonnya ketika kita paham teorinya dulu. Nah, tapi ini memang butuh latihan ya, karena mungkin di Indonesia tidak banyak pelajaran mengenai teori, dan kadang kita teori gitu loh. Kadang kita tuh teori. Nah, padahal enggak. Teori itu memang kita pakai untuk landasan. Toh nanti prakteknya itu tidak sesuai teori, itu perkara lain. Ya, berarti ada suatu perbedaan karakter, perbedaan bukti dan sebagainya, itu enggak masalah. Nah, kemudian yang bagian keenam adalah memilih metode. Tadi ya seperti di awal, metode itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya, saya ingin Pak, riset saya tuh nanti hasilnya orang yang memakai
iPhone itu berapa, orang yang pakai Android berapa, terus terbanyak pakai iPhone atau Android, misalkan itu ya. Ya boleh kalau tujuan risetnya itu. Kalau tujuan risetnya itu bagaimana Pak? Ya udah, pakainya pendekatan kuantitatif, deskriptif gitu. Tapi kalau tujuannya mencari perbedaan, berbeda antara apa namanya perlakuan A dan perlakuan B, oh pakai komparatif ya. Misalkan teman-teman yang eksperimen gitu ya, pre dan post, nanti beda nggak dengan metode pendidikan yang kita bikin ya? Apakah nanti berbeda hasilnya? Oh berarti butuh komparatif, berarti kuantitatif yang apa? Komparatif mencari perbedaan. Oh, saya ingin meneliti di suatu desa, Pak. Wah, itu suatu suatu organisasi karena di sana itu luar biasa. Dia bisa misalkan di Klaten ya, di Umbul Ponggok itu bisa untung miliaran, Pak. Wah, itu menarik sekali. Nah, berarti apa? Studi kasus. Karena satu kasus berbeda dengan yang lain ya. Kita kita teliti di kasus itu kok bisa kayak gini, sedangkan yang lain aja nggak kayak gini gitu kan. Nah, tentunya ini harus menyesuaikan ketika memilih metode itu dengan tujuannya. Nah, terakhir bagaimana membuat judul yang menarik? Sebenarnya kembali lagi gimana kita akan menonjolkan sisi menariknya, bisa di metodenya, di topiknya, di tujuannya. Sehingga kombinasi-kombinasi ini muncul bisa teman-teman coba mana yang menarik. Contoh nih, misalkan ini riset tentang AI, marketing, topiknya marketing AI. Masalahnya apa? Belum ada kajian empiris tentang konsep AI gitu ya, konsep marketing AI, teori yang dipakai resource advantage theory. Tujuannya apa? Untuk mengeksplorasi peran automatisasi capability. Kebaruannya ada jadi bukti baru empiris dari konsep marketing AI. Nah, judulnya, wow ternyata kayaknya menarik ini tujuannya ya, karena tujuannya ini kan mungkin unik ya, automatisasi capability, kemampuan otomatisasi. Jadi teman-teman dari tabel ini bisa bercerita secara logik ya. Bagaimana misalkan ini ceritanya narasi yang kita bangun untuk menyampaikan ke dosen bahwa eh, marketing AI ini berkembang, tapi bagaimana perusahaan yang bisa menggunakan marketing AI ini bisa punya competitive advantage. Ini kan teorinya masuk nih, ya. Competitive advantage, keunggulan bersaing ya. Dengan memiliki kemampuan mengelola automatisasi capability ya. Contohnya bagaimana sih? Contohnya kalau customer service ya. Kalau customer service dihubungi terus kita harus nunggu 1 hari itu kan nggak otomatis. Ya kita jadi males gitu kan. Tapi kalau customer service-nya otomatis tidak menunggu dibalas orang karena dia menggunakan otomatisasi mesin ya ketika DM ya teman-teman kan juga pernah tuh ketika menghubungi Instagramnya siapa langsung ada muncul otomatis menyapa. Nah gitu kan. Nah itu kan otomatisasi. Jadi diharapkan Pak, kemampuan otomatisasi ini bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia bisnis. Nah, menurut kita nih hal yang bisa jadi pointer yang bisa yang diunggulkan. Jadi ketika nulis judul, tulis nih eksplorasi peran capability sebagai tujuan ya. Terus topiknya ini saya marketing AI dalam konsep marketing AI. Terus teori karena ini mungkin teorinya menarik untuk memunculkan optimisasi, saya masukkan ke judul pandangan teori advantage, resource advantage. Itu teman-teman. Jadi apa dalam satu lembar ini kita bisa berargumen, kita bisa apa ya mengemukakan mengemukakan ide rencana riset. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Silakan bagi 3 penanya boleh. Apalagi kalau teman-teman ada yang sudah bikin RMC bisa di-sharing. Izin Pak, Silakan dengan Mas siapa, di mana, boleh kenalan dulu. oke. Izin Pak, perkenalkan nama saya Sabah Aulia Rahman dari program studi S1 Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang Pak. Izin bertanya Pak, Gimana kita di kan Padang, Mas? Apakah masih terdampak banjirnya?
Kalau di tempat saya, kos saya di Padang, alhamdulillah aman sih Pak, nggak Aman ya? terdampak sih Pak. Oke. Cuma kiriman air aja sih gitu, Air genangan di bersih jalan ya? aja. Ya, masih aman saya Pak. Oke, syukurlah. Ya. Mana Mas? Silahkan Mas. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya mahasiswa aktif semester 5 Pak. Ini. Hmm. Nah, di prodi saya itu kan ada setiap mata kuliah itu ditutupi dengan project mini research, itu ada project bahasa Oh, learning. Iya. Jadi kita ini kan sudah dilatih wawancara di masyarakat gitu, karena anak wah keren, sosiologi. keren. Nah, jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana sih kita meyakinkan teman kita gitu? Kita kan di semester 3 itu kita udah mulai mini riset itu Pak ke masyarakat lah Hmm. gitu. Oh, Ibaratnya keren, keren, skripsi keren. mini gitu. Jadi saya melihat teman saya itu cara bikin penelitian mereka tuh masih kacau gitu Pak. Hmm. Sementara saya ini kan sudah selalu dosen saya menjadikan percontohan saya. Saya kan takut timbulnya iri dengki nih Pak. Oh, ya, ya, Em, ya. jadi bagaimana sih cara saya menyampaikan ke teman saya kayak mereka itu masih nggak pakai tos mendeley gitu Pak. AI pun Hmm. masih main gitu. Saya bilang ibaratnya siapa Zeb? Kita nih Tuhannya gitu. AI itu cuma teman bantu kita gitu. Tuhannya Betul, kita. Kita harus punya konsep dan teori di otak kita. AI itu cuma betul, apa sih melengkapi betul, kurang teks kita butuh gitu Pak. betul. Bagaimana sih Pak tipsnya gitu Pak? Ini Ya, kan jadi Gen Z, Bapak kan Gen Z banget nih gini pastinya gitu kan. Nah, saya ini ya, pemrograman Bapak sih gitu. ya betul, betul. Jadi gini, Mas, Mas Sabar ya, Hmm, Mas Aulia ya, Mas Aulia. Jadi ya. penggunaan AI itu memang ada dua sisi ya. Namanya teknologi pasti akan selalu ada dua sisi. Ya, misalkan pisau, pisau itu bisa jadi untuk membunuh, tapi dengan Hmm, pisau untuk lebih produktif juga bisa. Nah, AI ini kalau kita diperbudak AI karena kita menggunakan AI dan kita memasrahkan semua konsep ke AI ya berarti kita seperti dibunuh ya pikiran kita, hati kita ya, ketajaman ketajaman intuisi kita, ketajaman analisa kita dibunuh. Tapi bagaimana AI ini kita manfaatkan untuk produktif. Yang tadinya satu jam kita bisa membaca satu artikel itu kita bisa paham dengan butuh waktu 1 hari, tapi dengan AI itu kita bisa memahami, mempelajari satu artikel itu dalam 1 jam, itu memahami. Jadi sangat membantu untuk memahami tulisan. Kalau untuk menulis, berarti kita bisa menggunakan AI ini untuk mengelaborasi tulisan kita. Dari pikiran kita yang genuine ya, kita genuine memang kita harus harus train ya, otak kita kan harus kita latih tuh. Kita kita latih untuk apa yang baru, apa yang genuine, ide apa kita train. Nah, AI ini sebagai memberikan feedback. Oh, di sisi lain ternyata ada hal-hal yang belum kita pikirkan. Jadi saya sering menganalogikan AI ini adalah asisten kita. Ketika kita butuh berdiskusi, ya diskusi paling mudah, diskusi paling murah ya dengan ChatGPT. Tapi kita harus selalu curiga dengan ChatGPT. Jangan pasrah, kita harus selalu curiga apa benar gitu. Makanya kita harus selalu cross check, pikiran kita harus selalu kritis itu. Dan kalau misalkan beberapa kasus misalkan saya membimbing mahasiswa pun juga kalau ada mahasiswa yang menonjol selalu akan kita jadikan contoh karena itu untuk membantu dosen daripada selalu menjelaskan kepada mahasiswa yang belum paham. Nah, ini contoh ini bisa ditiru dan sebenarnya mahasiswa sangat terbantu karena apa? Belajar itu tidak hanya dengan dosen, tapi dengan rekan, namanya rekan sebaya atau peer ya, belajar dengan peer, jadi dengan sesama mahasiswa. Nah, itu tinggal bagaimana mahasiswa itu menjadikan itu iri atau tidak. Nah, ketika muncul iri, wah ternyata teman saya lebih pintar daripada saya, berarti dia
tidak bisa menerima masukan, dia merasa lebih hebat sehingga tertutup pikirannya. Jadi nggak apa-apa. AI ini kita butuhkan untuk mempertajam, untuk melihat yang belum pernah kita belum pernah kita paham gitu ya, untuk membantu mempercepat kita belajar, tetapi sekali lagi tidak kita gunakan secara brutal itu. Gitu Mas, Oke, Pak. sabar. Semoga selalu sabar sebagai sosiolog Amin. masa Amin, depan. Pak. Oke, makasih, Pak Gin. Sama-sama. Izin bertanya, Izin Pak. Pak. Izin Ya, bertanya. dengan Mbak siapa di mana? Silakan kenalan dulu. Ya, perkenalkan Pak, saya Dini Aryasdiani dari Ya. Bogor, Pak, Universitas Pakuan. Mohon izin bertanya, Universitas mana Mbak? Pakuan, Di mana itu Mbak? Pakuan di Bogor. Oh di Bogor ya. Ya, Apa kabar Bogor? ya, Alhamdulillah Prof. Di sini Selalu sedang hujan? hujan. Oh ya ya ya. Prof. Semoga aman ya karena kemarin banjir sudah sampai ke Tegal ya. Oh, Guci izin ya. bertanya ya, Prof. Silakan Mbak. Halo. Ya, Ya silakan. izin bertanya, itu Putus-putus Mbak. di Halo. pan Putus-putus Mbak. di bab 1 dan halo ya, Ya ya. Halo. Putus-putus. saya Pro Ya silakan. ya, untuk kutipan apakah dimunculkan satu saja lalu di bab 2 tidak, atau di bab 2 saja? Yang apa? Yang apa Mbak? Halo, Ya halo. iya, terputus-putus ya Prof? Iya betul, putus-putus. Atau Putus ya ditulis, Prof? boleh ditulis Mbak Oh iya. di chat. Oke. Oh, Oke. Yang kalau lain? sekarang sudah Izin, jelas Mbak. Prof? Kalau Oke. Agak kalau sekarang samar-samar sudah ya. jelas Prof? Oh, apakah tertutup hujan ini? Ya. Gimana gimana? Untuk jurnal, Ya. maaf, untuk pan, apakah dicantumkan hanya di bab 2 saja? Di Ya. latar belakang tidak harus dicantumkan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sudah buat RMC, inginnya sih ingin dilihat oleh Prof. Gin. Oke. Gitu. Ya. Oke, yang pertama, sitasi atau referensi itu bisa kita pakai di latar belakang. Ya. Ketika kita menggunakan referensi di latar belakang, khususnya ketika kita mau memunculkan identifikasi masalah, ya. Jadi identifikasi masalah kita bisa berbentuk riset gap. Nah, disitulah kita membutuhkan referensi. Yang kedua, kalau di bab 2 lebih banyak ketika kita menyusun hipotesa. Kalau kuantitatif ya, hipotesis hubungan antara variabel A dan variabel B yang kita hubungkan itu berdasarkan referensi. Kalau di bab 3 itu minim, di bab 3 itu minim. Paling ya untuk menjelaskan penelitian ini bentuknya apa, sitasnya apa, itu minim. Yang paling banyak itu Mbak bisa pakai di diskusi, di hasil dan diskusi. Oh ya, berarti di bab 4 ya? Ya, betul. Itu bisa dieksplor karena apa ya? Ketika kita diskusi itu malah justru mandek karena kita nggak punya referensi, gitu. Oh iya, baik. Nah, untuk memunculkan diskusi itu kan kita harus banyak apa ya? Banyak bercerita. Misalkan nih, ternyata ya, ternyata
apa namanya, marketing digital tidak ternyata marketing digital bisa mempengaruhi orang untuk loyal, misalkan gitu ya di Oh ya, baik. manajemen ya. Nah, itu kan kita diskusikan marketing digital itu yang seperti apa, itu kita bisa eksplor lagi. Terus loyalitasnya konsumen yang kita teliti tadi dari karakteristiknya, oh ternyata Gen Z gitu ya. Kita lihat tuh Ya. identitas identitas yang pengisi responden kita, oh ternyata Gen Ya. Z. Loh Gen Z itu kenapa kok ini ya? Oh kita cari referensi, oh Gen Z itu udah sangat melek digital menurut referensi Ya. ABC ya gitu. Itu menarik sekali di pokok di bab pembahasan itu yang perlu dieksplor lebih. Dan itu biasanya mengurangi kemiripan ketika diturnitin gitu. Ya, Prof. Yang kedua tadi boleh dikirim DM ya, dikirim di WA, tabelnya boleh. Nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada yang bisa kita berikan Ya, saran, gitu. ya. Baik, Prof. Saya Sama-sama. ya, mohon izin share screen. Di anu aja Mbak Oh, di baik. WA aja. Oh, baik, baik. Ya, Baik, Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya. sama-sama ya. Ada lagi? Izin tanya, Prof. Saya Pak. Saya Pak. Silahkan dengan Mas siapa di mana? Saya Adil Ramadan dari UIN Jakarta, Oh, Win Jakarta. Gimana Mas? jurusan Filsafat Islam, Pak. Wah, Jadi ya. saya semester 9, Pak. Oke. Sebenarnya udah sempro lama, tapi Oh, emang bener stagnan itu ya. Jadi saya juga udah punya data wawancara lapangan. Tapi Hmm, emang mengemasnya atau mengelolanya itu ya. ya terbatas gitu. Maksudnya nggak terbatas pengetahuan saya gimana cara mengelolanya. Data wawancara saya juga banyak kok, 7 jam saya wawancara Oke. dengan itu. Udah diolah pakai Langsung. apa? NVivo coding gitu. Diolah maksudnya, Pak? Dari data dari hasil wawancara itu ditranskrip, kemudian Oh diolah, iya. di coding namanya. Oh iya, udah ditranskrip, Pak. Tapi maksudnya belum jadi Oh, masuk belum ke di skripsi coding. gitu. Oke, oke. Oke, terus. Iya, terus juga apa namanya, sumber rujukan saya tuh emang belum ada gitu. Jadi saya ngeriset satu pesantren, aliran di pesantren yang memang belum diriset sebelumnya sama siapapun. Nggak apa-apa. Jadi akhirnya, ya itu sih, mungkin itu aja sih. Ya. Yang Mungkin pertama cara itu Mas, mengelola datanya. yang pertama kualitatif itu olah data dengan coding. Ya, kalau dulu manual, codingnya manual. Kalau sekarang ada salah satu software namanya NVivo, ada software lain namanya Atlas. Jadi untuk memberikan kode-kode yang memiliki kesamaan gitu ya, kesamaan. Jadi jawaban orang kan misalkan ditanya, kenapa kamu suka mobil listrik misalkan gitu ya. Ada orang yang jawab karena baterainya itu bisa tahan lama gitu misalkan. Terus ada yang lain lagi jawab, oh karena hemat baterai. Nah itu kan hampir sama. Jawabannya hampir sama. Itu dikasih kode tertentu. Nah jawaban-jawaban yang sama di kode-kode tertentu itu namanya coding. Nah setelah di coding baru dianalisa dari kode-kode ini ada kategori yang sama nggak? Oh misalkan kategori besarnya misalkan mengenai efisiensi bahan bakar gitu ya. Terus ada kategori yang sama lagi misalkan kalau misalkan ini mengenai mobil listrik ya, eh, apa namanya ramah lingkungan, berusaha untuk behavior atau perilaku ramah lingkungan dan sebagainya. Nah setelah kategori ditemukan baru nanti dilihat polanya, bisa kausal ya ternyata ini mempengaruhi ini atau ada dua yang mempengaruhi variabel tertentu. Ya, kita nyebutnya bukan variabel tapi perilaku tertentu. Itu bisa dilakukan dengan coding, ya, dengan NVivo. Ada namanya sebab akibat itu bisa dipakai gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya mengenai referensi. Jadi referensi itu tidak selalu harus sama. Kita meneliti di perusahaan X, ya kita referensi perusahaan X enggak, tapi yang kita teliti itu adalah perilakunya.
Jadi misalkan perilaku customer, loyalitas customer kita mau meneliti misalkan di coffee shop X ya, itu tidak selalu referensinya harus perusahaan di coffee shop X, bisa di coffee shop yang lain. Karena yang kita teliti adalah karakteristiknya, karena yang kita teliti adalah variabelnya, perilakunya, bukan di perusahaan X. Boleh jadi nanti berbeda di perusahaan X dan perusahaan Y, karakternya berbeda, nggak apa-apa. Justru itulah fungsinya penelitian, untuk mengeksplor kalau di sini bagaimana, kalau di sana bagaimana, kalau di sana bagaimana. Gitu. Mungkin itu Mas. Oh iya Pak, Kalau ya. terima kasih Pak. Coba PR-nya nanti buka YouTube, cari bagaimana mengolah data dengan NVivo, gitu ya. Itu PR-nya. NVivo ya Pak. NVivo. NFIFO. Ya, olah data dengan NVivo. Nah, coba pelajari itu, nanti kira-kira dari datamu itu bisa diolah seperti apa gitu. Makasih banyak, Itu Pak. sukses selalu Mas. Ada lagi? Dua lagi? Saya, Silakan. Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Silahkan, dengan siapa, di mana? Siapa dulu? Bebas. Siapa yang duluan nih? Iya. Bingung. Nah, oke. Silakan. Mungkin Nggak saya apa-apa. dulu. Silakan. Duluan siapa tadi? Boleh Mas Hamka, boleh. Oh, baik. Philip. Assalamualaikum Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Firmansyah. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa baru Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Ya. NY. Iya. Jadi sebelumnya di skripsi saya itu kan saya membuat skripsi dengan judul Pengaruh Pembiasaan Kegiatan TPS 3R, tempat pembuangan sampah, reduce, reuse, recycle, terhadap kepedulian anak kepada lingkungan. Nah, inti dari skripsi itu, dengan metode TPS 3R, anak itu jadi tambah cinta lingkungan apa enggak gitu. Dengan menerapkan ya di setiap pembelajaran itu ada reduce-nya, ada reuse-nya, ada recycle-nya dengan tempat pembuangan sampah yang berpisah, ada yang organik, non-organik, seperti itu. Nah, tentu skripsi itu kan berbeda ya dengan tesis. Nah, saya emang sedang persiapan tesis aja. Nah, kalau menurut dosen, seharusnya variabel Y-nya itu ditambah. Misalkan terhadap kepedulian anak terhadap lingkungan dan apa gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, yang harus ditambahkan apakah referensinya, apakah variabel Y-nya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kalau variabel Y-nya 2 juga boleh. Cuma dalam menambah variabel tentunya kita harus masuk logika dulu. Prof. Agusti Ferdinand selalu mengutamakan logic thinking ya. Jadi ketika kita ingin menguji suatu hubungan dengan variabel tertentu masuk akal atau tidak. Contoh misalkan dengan metode itu selain apa Y-nya tadi Mas? Kepedulian anak terhadap lingkungan. Kepedulian anak terhadap lingkungan. Kira-kira apa ya hal lain yang bisa muncul dari pembiasaan reduce, recycle, reuse selain kepedulian terhadap lingkungan? Ketika kita dibiasakan untuk reduce, reuse, recycle, kira-kira selain peduli lingkungan apa ya yang bisa muncul? Ada ide? Kalau saya sih mikirnya lebih ke sosial emosional sih, Pak. Oke. Sosial emosional. Nah, sekarang kita logik orang yang bisa, anak yang selalu dibiasakan untuk reduce, reuse, recycle, diharapkan naik dari sosial emosionalnya seperti apa? Dia akan lebih apa? Peduli dengan sekelilingnya gitu, Pak. Karena kan sampah aja dipedulikan gitu. Nah, apakah itu sama dengan variabel yang tadi?
yang apa tadi variabel yang pertama tadi y pertama tadi. Kepedulian anak terhadap lingkungan itu. Nah, ini kan hampir sama kan? Bener, Pak. Nah, kalau hampir sama, kemungkinan ini nanti akan terjadi kalau di dalam statistik apa namanya? Aduh, saya lupa namanya apa? Variabelnya itu mirip, jadi nanti nggak bisa dijadiin dua. Nah, cari yang lain. Misalkan selain mungkin ada ide teman-teman, ketika kita dibiasakan reduce, use, recycle, sisi apa yang bisa diharapkan naik selain kepedulian terhadap lingkungan? Mungkin apa ya? Kepekaan terhadap empati misalkan ya. Bisa nggak ya empati? Semakin orang itu reuse recycle, berarti dia semakin empatinya semakin tinggi. Empati dalam hal ini untuk berhemat, untuk tidak selalu apa ya menyia-nyiakan makanan gitu misalkan ya. Nah, misalkan itu masuk, tinggal yang langkah kedua cari referensinya. Ada nggak penelitian itu yang meneliti antara bagaimana perilaku reduce, recycle, reuse itu mempengaruhi yang kedua? Ada dukungannya enggak? Gitu. Nah, kalau ada, boleh itu nanti masukkan ke model atau dalam membuat hipotesa. Hipotesa pertama X1 terhadap Y1, hipotesa kedua X1 terhadap Y2. Gitu. Atau ketika tidak menggunakan Y-nya 2, bisa melalui mediasi atau moderasi gitu ya. Itu juga model yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana kalau dosen minta Y-nya 2, kalau menurut saya lebih penuh itu aja daripada membuat model yang berbeda. Gitu Mas Hamka. Baik, terima kasih Bapak. Ya, PR-nya coba cari artikel, kalau paling gampang di Google Scholar ya, faktor yang bisa dipengaruhi kebiasaan reuse, recycle itu apa saja. Nah, dari situ nanti pilih untuk dijadikan Y2. Itu. Jadikan calon Y2-nya. Paham, Mas? Baik, terima kasih Pak. Terakhir, satu lagi, silakan. Untuk yang kalau doktoral saya lagi. Mas Rizky atau siapa ini? Ya, yang untuk doktoral sekali, Prof. Oke, silakan. Jadi begini, Prof. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi dari Riau. Oh, dari Riau. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta. Saya ini orang ekonomi syariah, Prof. Jadi tema topik penelitian saya itu tentang filantropi Islam, Prof. Tentang? Filantropi Islam. Yang pakai filantropi Islam. Putus-putus, Mas. Tentang apa? Tentang filantropi Islam, Prof. Filantropi ya? Ya. Oke. Jadi di sini tadi saya melihat dari slide-nya Prof itu kan bahwasanya apa namanya doktoral itu kan teknologinya itu kan kebaharuannya itu kan dari analisis gitu kan. Bisa didengar, Prof? Halo ya. Bisa didengar, Prof? Putus-putus kecil. Bisa didengar, Prof? Kecil sekali. Jumlahnya kabeh ngono wae ta? Nek gabungan kan. Bu, ini Bu siapa ini yang saya Kalau bisa didengar, Prof? Oke, better. Enggak tahu sih bentar Pak puter itu. Ya, silakan Mas. Mas. Ya, oke. Jadi begini, Prof. Jadi kan pada tingkat yang doktoral itu kan saya tadi melihat dari slide-nya Prof. Gin gitu, itu high faculty-nya itu kan kebaharuan dari analisis.
Oke. Jadi di sini topik penelitian saya itu kan tentang filantropi Islam, Prof. Jadi saya begini, memandang bahwa lembaga filantropi Islam ini khususnya Basnas, Prof. Uh, apa namanya uh, bahwa soalan dalam pengelolaan zakat itu kan tidak semata-mata bisa dipahami secara teknis, administrasi atau keterbatasan sumber daya begitu. Saya melihat bahwasanya persoalan yang lebih yaitu tentang masalah dalam pengadaan, Prof. Jadi di sini saya menggunakan teorinya institutional theory. Cuma masalahnya begini, Prof. Maksudnya yang ingin saya pertanyakan itu, teori di disertasi itu apakah selalu bersifat tunggal atau ada turunan-turunannya, Prof? Oke, ya. Jadi teori itu ada namanya grand teori, ada middle range teori, ada applied teori. Bedanya bagaimana? Bedanya gampangnya semakin abstrak ya, bahkan bisa digunakan di beberapa ilmu ya. Semakin abstrak itu bisa disebut sebagai grand teori. Kalau yang sulit itu middle range. Kalau middle range itu karena tengah-tengah itu agak sulit. Kalau yang mudah lagi di applied teori. Applied teori itu ya teori yang memang di ilmu tersebut, misalkan ilmu marketing ya yang sudah dipakai di ilmu marketing itu. Ya itu ya kontribusi yang paling memungkinkan di teman-teman S3 di level applied teori gitu. Nah, jadi dari analisa dari penelitian filantropi tadi, misalkan yang belum menggunakan DCC kan fokus ya, fokus di mananya yang bisa diteliti. Cari beberapa riset tentang filantropi Islam, kemudian dianalisa, cari ada di sisi mana, fokus mana yang belum diteliti. Apakah dari segi administrasinya, apakah dari segi partisipasinya, apakah dari segi hukumnya. Nah, dari segi apa yang belum. Sehingga kita bisa argue ke promotor bahwa penelitian filantropis kita ini beda fokus. Dari fokusnya berbeda, sehingga nanti ketika saya membahas dengan teori yang berbeda untuk mengungkap yang belum pernah diungkap oleh orang lain gitu. Mungkin itu ya singkatnya ya. Wah, ini kayaknya rame di kolom komentar ini ya. Oke. Ada yang antri siapa ya ini ya? Mbak Prof. Erika mungkin ya. Iya tadi angkat tangan duluan. Ya, nggak apa-apa Mbak, sabar ya, namanya juga ini ya. Oke, silahkan Mbak. Perkenalkan nama saya Roisa. Saya dari Magister Psikologi, Pak. Ya. Kemarin sudah pernah reach Bapak by WA, mau menanyakan untuk coaching analisis data itu coaching one personal ya Pak. Itu bagaimana untuk saat ini, apakah masih ada slot atau sudah full gitu? Ini kalau saat ini yang coaching lebih ke S3, jadi untuk S2 sudah lama tidak buka karena memang yang masalah yang sering terjadi itu mengenai novelty. Jadi teman-teman S3 ini sangat dituntut novelty. Nah, saya bersedia membantu khususnya untuk novelty. Ya, karena memang yang paling sulit itu konsepnya. Bagaimana kita membuat konsep kebaruan yang alhamdulillah, contoh kemarin yang saya upload itu adalah Pak Dr. Ngurah, ya Pak Dr. Ngurah di Bali itu, beliau akhirnya bisa sangat pede sekali dengan novel yang dikeluarkan beliau dengan metode meditasi siddhakarya untuk menyembuhkan suatu penyakit cuci darah, dan itu sudah diakui oleh 5 haki, 5 buku. Nah, itu yang menjadi fokus saya di situ, Mbak. Kalau untuk
analisa data sampai saat ini saya belum membuka ya, karena memang analisa data ini perlu sangat teknis ya. Ini datanya apa Mbak? Kuantitatif atau kualitatif? Kebetulan kuali saya, Bro. Ya, Jadi, kualitatif. iya. Pakai NVivo, Atlas? Belum sampai situ, ini masih mau terjun lapang. Oh, gini aja, mungkin tadi PR-nya sama yang pertama tadi ya. Iya, Pak. Coba cari di YouTube bagaimana cara olah data NVivo itu. Itu sangat sangat membantu karena kalau zaman dulu masih manual, sekarang udah pakai software gitu. Itu sangat membantu. Coba pelajari itu dulu ya. Oke. Terima kasih, Bro. Untuk coaching sementara belum ada. Baik. Terakhir yang sudah antri siapa daripada nanti marah. Pak. Saya dimarahin nanti. Saya Pak Gin. Ya, siapa ini? Saya antri dulu Pak Gin. Yang antri dulu siapa ini? Saya Pak. Siapa ini? Nggak ada mana ini? Yang mana siapa? Saya siapa ini? Saya Pak Gin. Oke, Wijaya ya. Oke, gini. Mungkin 3 lagi, Mas Wijaya, setelah itu Aidah dan Diana ya. Ini kan sudah. Oke. Silahkan. Di mana Ya, Mas baik, selamat siang. Wijaya? Ya, perkenalkan Pak Gin. Selamat siang. Saya Wijaya Setiawan dari Surabaya. Program studi Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, Pak. Oh, UPN Jawa Timur ya. Ya, betul. Okay. Nah, di sini kan saya semester 7 Pak Gin dan sudah merancang skripsi saya, dan di sini permasalahan saya yang ingin saya tanyakan ini terkait dosen sih Pak. Terkait apa Mas? Terkait dengan dosen pembimbing. Oh, dosen, oke. Ya, sebelumnya kan saya mempelajari videonya Pak Gin ya terkait gimana caranya mencari judul skripsi yang poin utama itu yang kita minati dan kita penasarankan dan ingin kita teliti gitu kan Pak ya. Nah, kebetulan di situ saya baca berita ini saya tertarik di topik SDM. Yang mana penelitiannya itu tentang sumber daya manusia, yang mana di jurusan saya administrasi bisnis juga mempelajari keahlian salah satunya SDM selain yang pastinya pemasaran dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah membuat judul Pak. Nah, ini judul kesekian kalinya, yang sebelumnya juga ditolak, entah itu dari dosennya dan juga objek yang saya teliti juga pernah ditolak. Nah, ini mungkin kayak minta sudut pandang dari Pak Gin ya. Karena dari dosen saya kurang menyetujui, bahkan tidak merekomendasikan, bahasanya seperti itu Pak. Nah, judul saya ini tentang SDM, yakni pengaruh pengalaman magang, organisasi dan juga networking terhadap kesiapan kerja. Nah, di sini yang dipermasalahkan objeknya Pak. Objeknya saya ini meneliti objeknya itu sampelnya dari mahasiswa di universitas saya. Nah, di situ dosen saya tidak kurang setuju itu Pak. Karena kamu itu administrasi bisnis, harusnya kamu meneliti perusahaan gitu. Nah, kalau melihat dari indikator variabel saya kayak pengalaman magang, pengalaman organisasi, kalau perusahaan kan kurang pas gitu Pak ya. Entah itu perusahaan di bursa kerja atau apapun, kan di situ ada indikator organisasi, networking dan juga pengalaman magang. Nah, di sini mau menanyakan ke Pak Gin ya, permasalahan saya terkait bagaimana cara meyakinkan dosen saya gitu aja Pak. Karena sebelumnya kan harusnya udah relevan gitulah sama dosen saya, seperti itu Pak. Jadi gini, sepakat dan tidak sepakat. Artinya gini, ini perbedaan unit analisis. Jadi Prof. Agus Ferdinand juga memunculkan yang namanya unit analisis. Kalau di dalam perusahaan, misalkan marketing ya, marketing itu ada 2 sisi. Kita meneliti konsumen atau meneliti perusahaan. Nah, kalau di dalam ilmu marketing murni, itu kita harus meneliti perusahaan. Kemampuan perusahaan, misalkan kemampuan inovasi, kemampuan perusahaan mengelola sumber daya manusianya, kemampuan perusahaan untuk mengelola modal dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke customer, itu lebih banyak ke psikologis.
mengapa konsumen mau membayar. Nah, saya paham kenapa dosen Mas itu menyarankan yang saya sebut sebagai unit analisa perusahaan. Karena pengen memurnikan bahwa program studi administrasi perusahaan, ya bagaimana perusahaan itu, administrasi perusahaan itu bisa diteliti di level perusahaan, unit analisanya perusahaan, bukan di unit analisa individu yang respondennya mahasiswa. Nah, sekarang dibalik. Misalkan tadi variabelnya adalah pengalaman magang, ya kan? Benar ya? Pengalaman magang mempengaruhi apa? Apa Mas Y-nya? Kesiapan kerja, Pak. Kesiapan kerja. Nah, coba dibalik ini dari level perusahaan. Bagaimana perusahaan memberikan peluang untuk magang dan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang siap. Jadi kesempatan magang itu akan mempermudah perusahaan mendapatkan karyawan yang siap kerja. Paham ya Mas? Dibalik. Jadi semakin sering orang mahasiswa magang perusahaan, jadi nanti yang rencananya kan kuesioner nih Mas. Nah, kuesionernya bukan dikasihkan ke mahasiswa, ke individu, tapi ke perusahaan. Untuk menanyakan, Bapak seberapa siap karyawan yang Bapak terima itu sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak enggak? Dengan YX-nya tadi semakin sering magang. Jadi perusahaan akan mengisi kuesioner semakin banyak magang, ya, frekuensi magangnya mahasiswa itu mempengaruhi kesesuaian. Nah, ini variabelnya berarti gini. Ini keseringan magang, level. Jadi unit analisanya dibalik. Ya, frekuensi magang. Frekuensi magang. Ini ini. Ini yang ngisi adalah perusahaan. Jadi nanti pertanyaannya ke perusahaan. Apakah dengan menerima mahasiswa atau orang yang sering magang itu sesuai nggak dengan kesiapan kerja mereka? Nah, itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Paham nggak Mas? Atau ada feedback? Ini menarik ini dua analisis, unit analisis. Ya, izin masuk lagi Pak Kim. Ya, boleh. Ya, terkait yang jenengan atau Bapak sampaikan ini paham. Jadi kita kembalikan, jadi yang kita tuju nanti ke perusahaannya kan Pak ya. Betul. Nah, tapi masalahnya kenapa kok saya memilih individu ini Pak? Karena saya sudah membaca repositori. Jadi kan di administrasi bisnis ini nggak cuma SDM yang saya bawa, ada pemasaran, keuangan, kebijakan, dan juga produksi. Nah, di topik keuangan Bapak, di situ saya melihat nggak cuma satu atau dua penelitian yang cutting sudah bawakan. Di situ objeknya juga individu Bapak. Nah, apakah cutting yang individu itu sama dosen pembimbingnya nggak dengan pembimbing Mas? Berbeda. Ini kan kita sedang latihan ya, latihan penelitian gitu. Ya. Ketika kita latihan penelitian, please jangan idealis gitu.
Karena kita adalah mahasiswa yang sedang disupervisi dosen. Please jangan idealis. Jadi karena perbedaan dosen ini nyata, real ya, real. Kita beda dosen mungkin akan berbeda. Kalau menurut saya pro mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswa, wis mending kamu lulus dulu lah, gitu. Jangan berargumen banyak ke dosen. Kalau menurut saya ya, karena saya pro mahasiswa, saya pengen mahasiswa segera lulus. Nah ini kan contoh case-nya Mas ini mungkin banyak dialami ke banyak mahasiswa. Artinya dosen tidak mau menerima perbedaan, gitu kan? Misalkan ya, perbedaan, oh ini unit analisanya mahasiswa, ini mintanya unit analisanya perusahaan. Kalau menurut saya, kalau bisa menerangkan, it's okay. Tapi jangan sampai itu nanti malah mempersulit teman-teman sebagai mahasiswa, gitu. Ya, jadi upaya untuk membenturkan, misalkan nih, lo dosen yang lain bisa kok, Bapak nggak bisa. Nah itu kalau bisa dihindari dulu, karena ini sulit ya. Karena ini kita berada di dalam posisi yang sulit. Kalau saya pro mahasiswa, tolong mahasiswa jangan sebaiknya hindari kayak gitu. Kita penting lulus dulu aja. Dengan standar ya dosen mintanya seperti ini, kita cukupi gitu. Idealisme kita boleh, setuju, nggak apa-apa. Cuma contoh-contohnya banyak. Cuma nanti kalau itu akan menghambat lulusmu, please jangan gitu. Gitu Mas ya. Karena dosen tersebut terbiasa dengan model seperti itu, oke, kita ikuti ya. Kalau Mas kalau menurut saya biar nanti agak lancar ya, ikuti dulu aja gitu. Ganti unit analisanya ke perusahaan. Mungkin, dan kalau menurut saya yang benar malah dosennya Mas itu. Karena mengembalikan ke unit analisanya perusahaan gitu, bukan ke mahasiswa yang ditanya gitu. Gitu ya Mas ya. Ya mungkin kalau dari sisi penelitian terkait topik saya ini, menurut Pak Kim, apakah salah atau benar atau kurang tepat gitu Pak? Mungkin itu terakhir. Kalau topik tergantung, bisa-bisa aja. Cuma kalau lebih ke manajemen administrasi ya fokusnya ke perusahaan itu. Seperti marketing tadi, di perusahaannya, capability apa yang perusahaan. Kalau nanti berubah ke customer, ini lebih ke sisi psikologis customer gitu kan. Behavior, perilaku customer. Yang mana sebenarnya ini tidak bisa dikontrol oleh perusahaan gitu kan. Tidak bisa dikontrol perusahaan gitu. Jadi bisa, kadang-kadang itu bisa. Kalau pertimbangan dosennya mungkin ya, oh ya sudah, ini nggak apa-apa, dilonggarkan, ya bisa jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan harus sesuai dengan sisi perusahaan, ya kita risetnya di perusahaan, ya kita meriset perusahaan, ya berarti harus ke perusahaan. Mungkin itu Mas. Ya terima kasih banyak Pak Gin atas kesempatannya. Sama-sama. Terakhir Mbak Aidah ya. Aidah. Selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aidah, mahasiswa S1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Oh Surabaya juga, oke. Gimana Mbak? Jadi saya meneliti terkait pengaruh Wayground. Wayground ini teknologi platform interaktif digital. Pengaruh Wayground berbasis deep learning approach. Jadi deep learning Pak, tentang deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, terhadap kemampuan berpikir siswa. Apa suara saya terdengar Pak? Iya. Nah, saya menggunakan quasi experimental group. Jadi ada grup
kontrol sama eksperimen. Terus Nah, saya mengawali ini berdasarkan riset gap dari 3 jurnal. Dan lebih spesifiknya itu gap populasi. Nah, sedangkan teman saya itu mengawali penelitiannya itu dari masalah di tempat sekolah saat magang. pertanyaannya, Ya, pertanyaannya saya adalah di bab 2 itu kan ada previous studies. Nah, previous studies itu apakah berbeda dengan previous studies ini kan dari jurnal ya Pak. Apakah itu berbeda dengan riset dari jurnal yang saya gunakan di research gap gitu Pak? kalau di bab 2 ya, bab 2 atau bab Ya, berapa? bab 2, previous studies itu bab 2. Nah, ini bisa untuk berbagai hal. Yang paling utama sebenarnya untuk mencari gap, ya. Riset-riset yang lalu itu kita pakai untuk mencari gap. Dari riset-riset yang ada kayak di metrik tadi ya, kayak di metrik yang ini tadi, ya di metrik ini kan, ini untuk usaha untuk mencari gap. Ya sorry. Nah ini untuk mencari gap. Sebelumnya gini, gap itu ada 2, ada riset gap dan empirical gap. Penelitian bisa mulai dari riset gap ini, dari riset-riset yang ada kesenjangan apa, atau dari lokasi langsung mencari gap yang ada di lokasi, masalah yang ada di lokasi. Jadi bisa 2 hal, bisa dari riset gap atau empirical gap. Atau dosennya kadang juga minta, ya ada riset gap, ada empirical gap, ya penuhi gitu. Tapi boleh nih salah satunya. Temenmu pakai empirical gap, melihat dari lokasi, di lokasi, melakukan penelitian pendahuluan, terus muncul ada identifikasi masalah, sedangkan kamu pakai riset-riset yang sudah ada, muncul gapnya apa. Boleh. Berarti di previous studies yang di bab 2 itu pakai jurnal yang lain, Pak? Untuk memunculkan gap ya, untuk memunculkan gap. Sebenarnya saya sudah dapat gap, Pak. Sudah dapat gap, itu sudah dapat. Ya. Yang saya bingungkan itu di bab 2 itu di bagian previous studies, saya mengisi apa? Gapnya di bab berapa gapnya? Gini Pak, di susunan skripsi di kampus saya itu di bab 2 itu ada previous studies-nya. Ya, betul. Nah, saya tuh bingungnya di previous studies ini diisi apa? Kan artikel penelitian-penelitian yang untuk gapnya itu, Mbak. Oh, menunjang gapnya. Ya, betul. Oh. Betul. Ya. Berarti bukan riset jurnal yang sudah saya gunakan berarti. Yang digunakan di? Gini loh Pak, saya bingungnya itu riset jurnal yang saya gunakan di gap itu digunakan di previous studies, apa saya pakai jurnal yang baru gitu loh untuk menunjang research gap. Di previous studies juga bisa. Di bab 2. Ya. Oh ya. Ya. Kalau di problem identifikasi Pak, identifikasi masalah. Tidak semuanya kan dipakai ya. Tidak ada berapa 20 kan enggak ya. Identifikasi masalah dari 5, dari 6 gitu kan bisa. Dan bentuknya tidak kotak gitu kan. Oh ya Pak. Bentuknya narasi, misalkan penelitian tentang ini sudah diteliti oleh A, B, C, D. Sedangkan menurut DEF penelitian ini seperti ini. Oleh karena itu muncul gap gitu kan. Nah, di previousnya ada 1, 2 yang di display sampai 20 misalkan. Gitu. Ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama ya. Oke, gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga segera lancar semua, segera berproses semua menuju
satu titik, yaitu wisuda yang diharapkan oleh semua orang. Sampai jumpa